Selamat siang, Bapak. Ya, selamat Ini siang. beberapa warga masyarakat Desa Trikoyo. Ya. Ini kan berkumpul di pertigaan ini ya, Pak. Di sini ada makam. Ya. Di sini kan ada warga masyarakat yang berkumpul di sini. Memangnya ada apa ini, Pak? Ini memangnya ada masalah tower ini loh, Mas. Oh, gitu. Tahunya Ya. kenapa, Pak? Tower ini kena ini kalau masyarakat kok nggak ada diajak musyawarah sama sekali. Jadi ini masyarakat ingin tahu sebenarnya bagaimana karena berdirinya di tanah bengkok gitu loh. Ini berdirinya di atas tanah bengkok. Iya. Bengkok milik siapa, Pak? Bengkok ini milik Pak Satori. Iya, Pak Satori. Ini begini, tidak diajak musyawarah artinya tidak ada sosialisasi ya, Pak ya. Nggak ada sama sekali. Tentang penandatanganan berita acara itu yang dilakukan oleh desa maupun pemilik atau pendiri tower ini juga tidak ada, Pak. Nggak ada. Oke, terus yang Bapak mau kira-kira apa ini? Yang saya mau itu, yang saya tuntut itu bagaimana ini, soalnya kan masyarakat itu pada agak resah semua karena berdirinya tower ini. Masyarakat nggak ada diajak ke lingkungan nggak diajak komunikasi sama sekali. Begini, Pak, Ya. ini kan tanah ini kan bengkok. Ya. Kemudian sekitar ini kan masih bengkok semua. Bagaimana ada masyarakat yang kena dampak ini, Pak? Banyak, ini kan termasuk orang 12 Iya, yang kena dampak itu. iya. Berarti Jadi, tanah-tanahnya itu Tanah-tanah yang pengelola termasuk tanah perkampungan juga ada. Pengelola sawah ada. Oke, jadi dengan demikian selain daripada musyawarah itu yang diminta Bapak ini kemudian adalah tentang kompensasi ya, Pak ya? Ya, Iya. Kompensasi itu enggak ada, Pak. nggak ada sama sekali ya. Sosialisasi enggak ada. Nggak ada. Apalagi sosialisasi, diajak musyawarah aja nggak ada kok. Oh, baik. Begini, Pak. Untuk penyewaan tanah ini yang dipergunakan untuk tower telekomunikasi ini, Bapak tahu enggak kira-kira ini disewakan berapa lama, Pak? Saya juga nggak tahu, Mas. Itu nggak akan dikasih tahu. Seharusnya kan dikasih tahu sama pihak keluarga sekitar lingkungan sini. Katanya kan tanah ini kan buat aset desa. Jadi buat aset desa itu kan harus ada tanggung jawabnya di tempat desa-desa sini biar tahu semua masyarakat. Oh, berarti ini disewakan berapa tahun enggak tahu. Nggak tahu. Kemudian disewakan berapa juga enggak Nggak tahu. tahu. Terus uangnya di mana enggak Ya uangnya juga nggak tahu, larinya kemana uangnya itu saya nggak dikasih Untuk tahu. apa dan siapa juga enggak jelas ya, Pak ya. Nggak jelas. Keinginannya bagaimana, Pak? Keinginannya juga harus jelas. Harus Gitu. transparan, Nah, Pak, harus ya. transparan. Jadi uang itu berapa? Nah, kontraknya Sekarang berapa? ya. Jadi ini berapa tahun lamanya? Itu kan harus ada. Ya. Nah, begini, Pak. Pendirian tower di sini ini, Pak. Ya. Menurut Bapak tepat enggak? Nggak tepat. Kenapa, Pak? Ya karena inilah yang nggak tepat itu musyawarah sama lingkungan. Yang kena radius tower ini nggak ada yang diajak musyawarah. Makanya ini kawan-kawan semua yang kena radius tower ini sama-sama ini nggak setuju. Nah, Gitu. ini kan ditempatkan di tempat bengkok milik perangkat desa, Pak. Ya. Menurut Bapak bagaimana itu? Ya kalau masalah menurut ini di tempat bengkok desa itu kan kalau diajak musyawarah misalnya semua masyarakat desa kan harus tahu semua, Yang penting terbuka. transparan ya, Pak. Ya Terbuka. transparan, ya terbuka. Jadi prosesnya, Ya. tahapannya itu dilalui dengan benar Ya. dan tidak ada kebohongan atau harus jujur ya, Pak. Ya harus jujur lah. Nah, intinya ketika ini disewakan dan itu mendapatkan duit, maka duit itu harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat, baik ya. untuk jalan maupun yang lain. Yang penting untuk masyarakat gitu ya, Pak ya. Ya. Baik, begini, Pak. Selama ini yang sudah dilakukan apa, Pak? Saya pernah pengaduan sama Bapak Bupati, sama camat, sama itu yang termasuk yang punya pihak perusahaan ini, tapi belum ada belum. Isi dari pengaduan itu apa, Pak? Isi Tuntutannya. pengaduan tuntutannya ya pihak masyarakat ini agak kecewa. Ya. Kecewanya ini nggak ada di musyawarah. Mintanya apa, Pak? Mintanya bertanggungjawaban antara tower ini. Nah, kemudian dari aksi Bapak itu pihak bupati maupun kepala desa, camat dan seterusnya itu jawabannya gimana, Pak? Saya belum pernah diajak omong sama ini. Belum ada jawaban. Belum ada. Belum Oh. diajak antara pihak kepala desa, camat, bupati itu belum. Kalau ini nanti, Pak, Ya. tidak ada jawaban dari pihak yang berwenang, Ya. apa yang Bapak mau lakukan? Yang saya mau kan harus tower ini harus dicabut gitu aja. Oh, gitu ya, Iya, Pak? harus Dirobohkan. dicabut. Soalnya ini masyarakat udah kecewa. Oh, gitu ya. Udah kecewa ini. Oke.
Terima kasih. Masyarakat kawan-kawan inginnya ini mau dijabut aja. Baik, begini Pak. Misal Pak, ini di depan ini ada Pak Kepala Desa. Apa yang mau Bapak sampaikan? Gini Pak Inggi, soalnya Bapak Inggi ini kan nggak mau musyawarah sama lingkungan, sama saya yang termasuk yang kena radius. Lebih baik tower ini harus dicabut aja Pak. Oh, gitu ya. Soalnya lingkungan ini nggak setuju semua. Oh, gitu ya Pak. Soalnya udah dikecewakan. Oh, iya iya. Oke. Terima kasih bahwa inilah harapan daripada masyarakat, bahwa masyarakat Desa Trikoyo ini berharap bahwasanya dalam hal pendirian bangunan tower ini agar dilakukan secara prosedural sehingga tahapan-tahapan itu dilalui, dan kewajiban daripada pemilik perusahaan atau industri atau pemilik tower ini harus dipenuhi terlebih dahulu, dan tower baru bisa didirikan. Sementara masyarakat ini meminta bahwasanya mereka ini merasa belum diajak sosialisasi, belum diberikan kompensasi, tahu-tahu berdiri. Sementara ini masyarakat di sekitar ini radius ketinggian itu mestinya diberitahu, disosialisasi, dan ada kompensasi. Nggak hanya itu, bahwasanya pendirian tower komunikasi ini berdiri di atas tanah bengkok salah seorang perangkat desa, yang seharusnya dalam hal pendirian ini sewa menyewanya tidak boleh berdasarkan aturan adalah 3 tahun. Maka ini pendiriannya adalah nanti diperkirakan sampai dengan 10 tahun. Maka menyewakannya tidak boleh sekaligus 10 tahun karena kepala desa itu jabatannya hanya 6 tahun. Nah, demikian pula perangkat desa juga tidak selamanya, dan ketika pejabat perangkat desa itu sudah purna tugas harus dikembalikan ke masyarakat desa. Nah, jadi ini adalah aset desa, bukan aset perangkat desa. Demikian yang dapat kami sampaikan. Pertapa Kendeng TV Pati, Jawa Tengah, Sumadi melaporkan.